Taiwan beli drone Reaper dan rudal dari Amerika untuk hadapi China. China-Taiwan makin memanas. Bukan Amerika Serikat namanya jika tidak mengganggu Republik Rakyat Tiongkok atau China. Iya, baru-baru ini beredar kabar bahwa Washington telah membangun hubungan yang cukup intens dengan negara tetangga China, yaitu Taiwan. Bahkan dalam beberapa hari ke depan, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Keith Craig, akan datang ke Taiwan untuk mematangkan kerjasama rencana di bidang pertahanan antara Amerika Serikat dan juga Taiwan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana kedatangan diplomat senior Amerika Serikat itu telah membuat China marah besar. Pasalnya, informasi yang dihimpun intelijen China, maksud kedatangan utusan Washington ke negara tetangga China itu dalam rangka suksesi belanja alat pertahanan atau senjata yang akan dilakukan oleh Taiwan dan Amerika Serikat. Ternyata informasi itu benar. Amerika Serikat ternyata berencana akan menjual sejumlah alat pertahanan canggihnya kepada Taiwan untuk menghadapi kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Dikutip dari Sputnik News, saat ini anggota Parlemen Amerika Serikat tengah membahas persetujuan permintaan pembelian senjata besar-besaran dari Taiwan. Kabarnya, Taiwan sudah menganggarkan belanja senjata ke Amerika Serikat dengan nilai yang sangat fantastis, yaitu sebesar 7 miliar US dollar. Kesepakatan itu akan memberi pulau otonom tidak hanya dengan senjata pertahanan, tetapi juga dengan kemampuan ofensif dalam bentuk rudal serangan jarak jauh dan drone tempur. Kata pejabat militer Amerika Serikat dikutip Viva Militer dari Sputnik News pada Sabtu 19 September 2020 kemarin. Sementara itu, Wall Street Journal melaporkan bahwa kesepakatan itu mencakup drone MQ-9B Reaper dengan nilai 400 juta dolar Amerika dan juga peralatan pendukung lainnya. Drone MQ-9B Reaper merupakan drone hasil pengembangan terbaru Amerika Serikat yang dilengkapi dengan kontrol teknologi rudal. Tidak hanya itu, selain drone Reaper canggih buatan Amerika Serikat, Taiwan juga berencana membeli rudal AGM-84H K-Slammer. Rudal itu merupakan varian serangan darat jarak jauh dari rudal anti kapal harpun. Senjata itu dapat ditembakkan dari luar jangkauan sistem pertahanan udara China, yang berarti senjata tersebut hampir pasti akan digunakan untuk menyerang sasaran di daratan, yaitu daratan China jika terjadi konflik, dikutip dari New York Times. Kendati demikian, hingga saat ini Taiwan sendiri belum belak-belakan terkait dengan rencana pembelian senjata dari Amerika Serikat tersebut. Bahkan sejumlah media Taiwan menyatakan bahwa rencana itu masih merupakan spekulasi semata. Tapi China sudah mencium rencana itu jauh-jauh hari sebelum kedatangan Keith Craig. Beijing menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dengan rencana Amerika Serikat untuk masuk ke negara tetangganya itu. Bahkan China menyatakan secara terbuka bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan latihan militer di dekat Selat Taiwan sebagai simbol bahwa Taiwan merupakan bagian dari integritas teritorial China dan Amerika Serikat tidak bisa masuk ke Taiwan dengan semena-mena. Kami sedang melakukan latihan militer di sekat Selat Taiwan dengan alasan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial kami, kata otoritas China dikutip Viva Militer dari Sputnik News kemarin. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA kembali membunyikan alarm bahaya buat Republik China atau Taiwan. 2 kapal induk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA dikerahkan ke sejumlah wilayah dan diprediksi akan mengepung Taiwan. Dalam berita sebelumnya pada 7 September 2020, kapal induk tipe 002 Shandong 17 sudah berangkat dari galangan kapal Jiangnan di Shanghai untuk mengikuti latihan perang selama 20 hari di wilayah Laut Bohai. Sepekan setelah Shandong berlayar, kapal induk militer Cina lainnya tipe 001 Liaoning 16 juga meninggalkan pangkalannya di Qiaodo, Shandong.
Liaoning juga dikerahkan untuk ikut ambil bagian dalam latihan militer Cina lainnya yang dilaksanakan di Laut Kuning. Menurut laporan lain yang dikutip Viva Militer dari Stars and Stripers, pengerahan 2 kapal induk Angkatan Laut Cina diduga tak hanya untuk mengikuti latihan tempur, melainkan sebagai penerapan strategi pengepungan wilayah Taiwan dari 2 sisi. Seorang pakar militer laut Cina yang berbasis di Beijing, Li Ji, meyakini hal tersebut kapal induk Liaoning dan Shandong diturunkan untuk menghadapi tekanan angkatan bersenjata Amerika Serikat yaitu US Armed Forces di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Tak cuma itu, Li juga melihat pengerahan 2 kapal induk militer Cina adalah untuk menyiapkan konfrontasi dengan India. Kekuatan Cina kian mengerikan lantaran memiliki dua rudal balistik jarak menengah Dongfeng DF-26 dan Dongfeng DF-21. Dua rudal ini bukan cuma bisa menghancurkan 1 unit kapal induk Amerika Serikat, tetapi juga bisa meluluh lantahkan pangkalan militer Amerika Serikat di Guam. Kapal induk Liaoning dan Shandong serta rudal DF-21 dan DF-26 dipastikan akan menjadi andalan Cina untuk menghalau intervensi Amerika Serikat dalam serangan ke Taiwan. Mereka juga bisa berperan dalam melindungi jalur transportasi laut penting seperti Selat Malaka, ucap Li, dikutip dari Global Times. Seperti yang diketahui, Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy beberapa kali mengirim kapal perusak peluru kendali USS Mustin di DG-89 ke Pulau Paracel yang diklaim sebagai wilayah Cina. Aksi kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki Kepulauan Paracel secara ilegal adalah salah satu faktor utama yang membuat Cina memberikan respon dengan pengerahan 2 kapal induknya. Sementara itu, latihan militer Cina di lepas pantai barat daya Taiwan pekan lalu adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan Cina, kata Beijing pada Rabu. Pernyataan itu disampaikan pemerintah Cina setelah Taiwan mengeluh latihan angkatan laut dan udara skala besar itu merupakan tindakan provokasi serius. Cina yang mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai miliknya telah meningkatkan aktivitas militer di dekat pulau itu. Langkah itu dipandang sebagai intimidasi untuk memaksa Taiwan menerima pemerintahan Cina. Taiwan mengecam latihan selama 2 hari yang dilakukan Cina pekan lalu yang disebut berlangsung di zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, yakni antara daratan Taiwan dan kepulauan peratas yang dikuasai Taiwan. Taiwan juga mengatakan Cina mengirim jet tempur Su-30 dan J-10 canggih untuk berpartisipasi dalam latihan militer itu. Juru bicara kantor Cina untuk urusan Taiwan, Ma Xiaogong, memberikan penjelasan publik pertama mengenai latihan tersebut dengan mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian sakral dan tidak terpisahkan dari Cina. Kegiatan pelatihan tempur yang relevan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina adalah tindakan yang diperlukan yang ditujukan untuk situasi keamanan saat ini di Selat Taiwan dan untuk menjaga kedaulatan nasional, kata Ma dalam konferensi pers. Dalam referensi yang jelas ditujukan ke Amerika Serikat yang adalah pemasok utama senjata dan pendukung internasional terkuat Taiwan, MA mengatakan latihan militer itu juga ditujukan untuk menanggulangi campur tangan pasukan asing dan kegiatan kemerdekaan Taiwan, bukan untuk rakyat Taiwan. Pemerintah Taiwan mengizinkan pasukan anti-Cina kekuatan barat untuk memainkan kartu Taiwan dan menjadi poin dalam menghentikan pembangunan Cina, memicu permusuhan antara kedua sisi selat dan mengupayakan kemerdekaan Taiwan, kata MA atau Ma. Mereka terus memprovokasi dan menjadi pembuat ancaman dan pembuat masalah, ujarnya. Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen yang telah memperingatkan tentang risiko konflik yang tidak disengaja karena meningkatnya aktivitas militer mengatakan pulau itu sudah menjadi suatu negara merdeka bernama Republik Cina, nama resmi Taiwan. Pentagon juga menyatakan keprihatinan tentang latihan militer Cina pekan lalu. Amerika Serikat pun telah melakukan aktivitas militernya sendiri di dekat Taiwan, termasuk pelayaran reguler kapal perangnya melalui Selat Taiwan.